Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, masih ingat kan di video sebelumnya aku pernah membahas tentang learning disability atau kesulitan belajar. Nah, pada video kali ini aku juga akan menjelaskan hal yang sama, yaitu diskalkulia yang merupakan salah satu jenis dari kesulitan belajar. Yuk disimak bareng-bareng. Diskalkulia adalah kesulitan belajar matematika. Hal ini terjadi karena gangguan dalam pengolahan informasi numerik dan numerik. Informasi numerik sendiri adalah berupa angka dan bilangan. Contohnya seperti nilai bilangan 1, 2, 3. Operasi hitung seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, konsep bilangan besar dan kecil, lebih dari dan kurang dari, serta urutan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Sementara non-numerik informasi yang berupa konsep ruang dan bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, persegi, konsep waktu, dan kalender. Konsep kuantitas dan ukuran seperti berat, tinggi, dan panjang. Oh ya, yang perlu teman-teman ketahui, gangguan diskalkulia ini bersifat spesifik dan hanya terjadi di bidang matematika, bukan karena gangguan intelektual umum, gangguan penglihatan, gangguan emosi. Diskalkulia ini biasanya ditunjukkan seperti kesulitan merangkai penyelesaian soal, melakukan penghitungan secara lisan atau tulisan, memahami angka atau simbol dalam matematika. Kelainan ini biasanya terjadi sejak lahir atau ketika anak berada di sekolah dasar. Menurut Dr. Linda Siegel, diskalkulia adalah kelainan neurologis yang menyebabkan kesulitan memahami dan memproses konsep matematika dan operasi angka seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sementara menurut American Psychiatry Association atau APA, diskalkulia adalah gangguan khusus dalam belajar matematika yang tidak dapat dijelaskan oleh cacat intelektual umum, gangguan penglihatan, atau gangguan masalah emosional. Ada beberapa klasifikasi dari diskalkulia. Yang pertama, berdasarkan gejala yang dialami, seperti tipe alkulik, kesulitan dalam mengenal bilangan dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang kedua, tipe akinetik, yaitu kesulitan dalam memecahkan soal secara lisan atau tulisan. Yang ketiga adalah tipe ataktik, yaitu kesulitan dalam memahami konsep dasar matematika seperti simbol, bilangan, dan notasi. Lalu ada berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada ringan, hanya mengalami kesulitan pada materi tertentu. Yang kedua sedang, mengalami kesulitan pada sebagian materi matematika. Yang ketiga berat, sangat mengalami kesulitan dalam memahami konsep operasi matematika dasar. Lalu yang terakhir ada berdasarkan faktor penyebab. Yang pertama ada faktor genetik, yaitu mempunyai riwayat keluarga dengan gangguan yang sama. Yang kedua perkembangan, mempunyai masalah otak sejak janin atau bayi. Yang ketiga ada akusisi, yaitu gangguan belajar matematika tanpa penyebab yang jelas. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah kesulitan dalam mengenal dan memproses angka dasar seperti 1 sampai 10. Yang kedua, lambat dan sering salah dalam mengoperasikan perhitungan. Yang ketiga, sulit memahami konsep waktu, uang, dan ukuran. Yang keempat, kurang fokus dan mudah terdistraksi saat pelajaran matematika. Yang kelima, lemah dalam kemampuan memecahkan masalah dan penalaran deduktif. Yang keenam, mengandalkan jari meskipun sudah bisa mengingat angka. Oke teman-teman, selesai juga penjelasan aku tentang anak diskalkulia. Semoga apa yang aku jelaskan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Sampai bertemu di lain video. Wassalamualaikum, terima kasih.